Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dimudahkan dalam segala urusan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 Fikih Jinayah dengan anggota Valenisa Rizky Kirana Putri dengan NIM 2011300005, Ajun dengan NIM 20113006, dan Nada Wulandari dengan NIM 20113007. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang sumber hukum pidana Islam atau bisa disebut dengan fikih jinayah. Hukum pidana Islam. Kalau berbicara mengenai hukum pasti sudah terbesit di pikiran kita, yaitu aturan. Hukum sendiri mempunyai fungsi untuk mengatur tingkah laku manusia. Hukum yang saat ini sedang berlaku di Indonesia adalah hukum positif yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar. Lalu bagaimanakah dengan hukum Islam atau pidana Islam? Dari manakah asal sumbernya? Hukum pidana Islam atau bisa disebut fikih jinayah merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana dan perbuatan kriminal yang dilakukan oleh mukhalaf atau orang yang dapat dibebani kewajiban. Sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan hadis. Dalam fikih jinayah dihadapkan kepada hal-hal yang mempelajari ilmu tentang hukum syara yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang atau jarimah dan hukumannya atau ukubah, dan tentunya berdasarkan dalil-dalil terperinci. Sumber-sumber hukum pidana Islam yaitu Al-Quran, hadis, ijtihad, qiyas, dan ijma. Sumber hukum pidana Islam. Sumber yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama yang memuat kumpulan beberapa wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara kandungan isinya ialah peraturan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan dirinya sendiri, sesama manusia, dan hubungannya dengan alam beserta makhluk lainnya. Menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 105 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anjalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah wala takul lil khainina khasima. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi pantangan orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hukum pidana Islam adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabul zina innahu kana fahisatan wa sa'as sabil. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Selain itu, dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Salah satu sumber hukum pidana dalam Islam adalah Al-Hadis atau As-Sunnah. Al-Hadis merupakan sumber hukum ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hal ini berdasarkan Quran surat Al-Anfal ayat 20 yang berbunyi, Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling daripadanya, sedang kamu mendengar perintah-perintahnya. Selain itu, As-Sunnah atau hadis sebagai penafsir dan penguat ayat Al-Quran. Selain Al-Quran, hadis juga berfungsi untuk menafsirkan dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Secara garis besar, ayat-ayat Al-Quran yang hanya menjelaskan dasar-dasar atau kerangka global permasalahan tertentu, maka Al-Hadis berfungsi untuk menjelaskan secara detail. Sebagai contoh, hukum yang mengenai pidana dalam Islam di dalam hadis, ia berkata, li'an pertama yang terjadi dalam Islam ialah bahwa Syarik ibnu Sahman dituduh oleh Hilal bin Umayyah berzina dengan istrinya. Maka Nabi berkata kepada Hilal,
Ajukanlah saksi, apabila tidak ada maka engkau akan kena hukum had. Hadis diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan perawi yang dipercaya. Tentang khamar dari Umar, bahwa Nabi SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Tentang pencurian, Allah mengutuk pencuri telur tetap harus dipotong tangannya, dan yang mencuri tali juga dipotong tangannya. Selanjutnya, salah satu sumber hukum pidana dalam Islam adalah ijma ulama. Ijma memiliki kedua arti. Yang pertama, kesepakatan, seperti perkataan jama'al qaumu ala kaza iza itafaqudlaini, suatu kamu telah berijma begini jika mereka sudah sepakat kepadanya. Kedua, kebulatan tekad atau niat. Sedangkan ijma menurut syariat adalah kesepakatan seluruh mujtahid kaum muslimin disesuaikan masa setelah wafat Nabi SAW. Sumber hukum pidana Islam yang terakhir adalah qiyas. Qiyas adalah asas hukum yang diperkenalkan untuk memperoleh kesimpulan logis dari suatu hukum tertentu yang harus dilakukan dengan keselamatan kaum muslimin. Dalam qiyas mempunyai 4 rukun. Yang pertama adalah asal atau pokok, yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nasnya yang dijadikan tempat mengkiaskan. Asal disebut makid alaih, yaitu yang menjadikan tempat mengkiaskan, atau mahmul alaih, yaitu tempat membandingkannya, atau musyabbah bih, atau tempat menyerupakannya. Ketiga, far'u, yaitu cabang, yaitu peristiwa yang tidak ada nasnya, dan peristiwa itulah yang hendak disamakan hukumannya dengan asalnya. Ia juga disebut makis, atau yang dikiaskan. Ketiga, hukum asal yaitu hukum syara yang ditetapkan oleh suatu nas atau dikehendaki untuk menetapkan hukum itu kepada cabangnya, dan keempat, ilat yaitu suatu sifat yabi terdapat pada suatu peristiwa yang asal. Cukup sudah materi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dari penjelasan maupun perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.